ini. Oke. Kesombongan itu membuat akhirnya kita berharap 4 besar. Oke. Makin. Oke, 6 besar. Oke, lama-lama kok lungsur tiba-tiba udah di peringkat 8 saja ini. Peringkat 8 di bawahnya Chelsea. Bayangin yang kita hina bully Chelsea itu. Kalau kita ngomong Højlund di statistik ya. Højlund itu di all competition dia ciptakan 17 gol. Betul. 16. Selama dia disuplai kan aman kan, Bang? Di Liga 10, di Champion 5 dan di FA 1. Kalau kita dapat trofi itu kita bisa ngejek yang lain. Ini nih. Kalau tujuan Anda sudah tidak bagus itu bahaya, Bang. Tidak diamini makanya. Jangan. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Pampel Nobar. Sebenarnya orang ini tidak mau diajak, udah males tapi terpaksa ya, karena demi konten. Sebenarnya udah males ngomongin Liga ini. Peringkat 8. Jangan diomongin dong Mas Kulit. Tapi nggak apa-apa lah Bang. Nggak apa-apa lah demi teman Nobar. Nah itu dia. Nggak apa-apa ya kan, Cak Niko barengan Bangsat kita akan bahas Liga Inggris dan juga mungkin kita akan nyenggol sedikit juara-juara Liga yang lain. Sini ya sama apa? Persiapan final FA. Oh iya, nanti kita akan bahas. Kita kayaknya udah nggak berharap lebih ya Bang. Jelas, penting final. Penting final, ya bagus. Kita ke Liga Inggris dulu. Kita udah pernah kayak gitu. Sudah. Musim kemarin, Betul. Anda ingat? Nyesel sekali. Kita kalah terus kita podcast sampai subuh. Iya. Tag-nya berkali-kali. Tag-nya 3 kali. Itu awal-awal dulu. Udah lama sekali setahun yang lalu. Oke, Liga Inggris Bang. Kita sempat ada harapan asa ketika masih game week 30-28 MU akan bisa masuk ke zona Eropa lah gitu. Saya tuh nonton video kita tuh semalam. Oke. Itu di game week 26. Iya. Yang kita menang 4 kali berturut-turut Oh, kita sombong, Dan. Itu kita sombong. Itu pas masih di rumahmu, Dan. Iya, enggak di sini. Udah di sini. Di sini pertama kali. Oh. Iya. Saya enggak ada. Saya sama Anda, terus sama Bung Bowen juga. Kayak kalau nggak salah kan episode 100 itu ya, yang kita bikin giveaway. Ya. Di momen seperti ini. Itu game week 26, 27. Habis itu terus kalah. Ada. Anda sedang sibuk jadi sabet Anda. Dibahas. Oh, nekani ini, nama ini. Oke. Kesombongan itu membuat akhirnya kita berharap 4 besar. Oke. Makin. Oke, 6 besar. Oke, lama-lama kok lungsur tiba-tiba udah di peringkat 8 saja ini. Peringkat 8 di bawahnya Chelsea. Bayangin yang kita hina bully Chelsea itu. Di bawahnya buaya ya kemarin. Iya, lu itu Chelsea masih nomor 13 waktu itu. Sangat Ngerti tiba-tiba kok jadi nomor 6 sekarang dia. Di klasemen akhir. Itu. Enggak, di conference dia ikutnya. Conference 7, Bang. Tapi dia tuh kayaknya di conference. Coba lihat Anda di Premier League. Tahun ini tuh Liga Inggris Champion 5. 4. Yang 5 itu Liga Italia. Sama Jerman. Ya Jerman, betul. Terus UEFA-nya 2. Nah ya Europa League itu nanti MU sama Spurs. MU kan juara FA. Kalau nggak juara kan tetap Wong City juara. Nah ini yang dulu sempat kita bahas nih Bang. Nah, itu. Ya kan, ketika nanti di final FA kan City juara nih, misalnya Asu bahas kemarin juara. Kan akhirnya kan si MU nih. Tapi City udah main di Champion kan otomatis. Nah, jatah itu dikasih ke siapa nih? Nah, itu sempat kita bahas tuh kemarin. Runner up-nya Positif ya itu kan. Insya Allah. Ini kan ini gimana sih? Pernah emang seperti itu. Iya, kita pernah bahas ini. Pernah lolos kan emang nanti MU bermain di Europa League mungkin. Mestinya gitu. Dulu kan aslinya Arsenal kan.
Makanya Chelsea itu di conference dia tuh. Ya kita doakan juara lah biar nggak ada polemik gitu. Iya. Benar. Oh, benar. Tapi kok berat sih. Oke. Kita sempat gimana ya kalau bilang maafkan saya Chelsea. Kita kan sangat apa itu Chelsea? Antah berantah. Nah, klub nomor berapa? 13. Tiba-tiba disalib dan anjing sekali. Merenam anjingnya. Emang benar-benar. Tahu-tahu di atas kita. Kita akan tag dan video-video yang menghina Chelsea. Kita malu. Saya Gak. tuh dihina di mana-mana. Saya tuh di mana-mana dihina. Lu menang berturut-turut berapa kali dan itu? Sama apalagi sama pendukung Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, saya dihina ini. Tapi lucunya gini dan ketika Itu pengen Messi dia tuh. MCT lawan West Ham. West Ham itu dukung MCT yang menang dan ketika juga pas Tottenham melawan City. Iya, Itu Tottenham dukung 65% rata-rata orang Tottenham itu mendukung Tottenham kalah lawan City. Iya, kayak ketika juara Arsenal pokoknya. Jangan sampai Iya Arsenal sama juara. kayak ketika kita lawan Arsenal kemarin kita ngalah, Iya. ya kan? Iya. Supaya Liverpool nggak nomor 1 gitu ya. Iya kayak gitu lah. Malah kebablasan kalah ya Allah. Ya Allah. Tapi kayak gini-gini juga lah Ten Hag. Di bawah Newcastle loh kita. Ini dalam sejarah baru nih ya Bang. Iya. Min satu. Peringkat paling buruk. Dan golnya -1. 0 kan bisa gitu. Kenapa -1? Itu kayak derajat Celcius -1 ya Allah. Min satu. -1. Kita dipatatin oleh Aston Villa, teman-teman. Nomor 4 loh dia bisa masuk Champions. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama dan sempat ya pengen tuh Neymar masuk ke MU gitu. Nah, yang menolak. Terus gini ya, kemarin itu kan perayaan juaranya Manchester City. Itu katanya lebih meriah perayaan selamat tinggalnya Klopp. Jurgen Klopp. Kalah meriah katanya. Mungkin tidak ada dangdutnya City. Mungkin di Liverpool mungkin ada konser metal. Wah, jadi rame. Mungkin di Anfield ya? iya. Nah, Di Etihad. Juara kan udah masuk lapangan semua itu. Sampai pemainnya takut itu. Di Etihad itu kemarin juga masuk lapangan kan. Iya. Tapi kalau saya ngelihat biasanya kalau tim-tim juara masuk lapangan itu supporternya, itu biasanya lapangannya penuh. Tapi kemarin City itu lapangannya nggak penuh. Wah, jangan goib. Separuhnya ini penonton apa? Kanjuran juga masuk ke lapangan. Nggak juara. Ada loh. Beda konsep. Oh, beda. Beda konsep. Iya, maaf. Beda konsep. Berarti gara-gara itu. Iya, sorry. Kita nggak jadi panpel ya, Bung Bawan. Gara-gara itu ya. Batal tapi masih gajian. Tapi nyata nggak Bang? Maksudnya di pikiran Bang Sat dan teman-teman nggak sih Aston Villa nomor 4 kan sempet kayak nggak mungkin deh gitu. Kita kan sempat dulu meragukan itu kan. Kita sempat akan menggeser jadi, gitu. kenapa kok Aston Villa bisa di nomor 4? Karena tim-tim Big Four itu bapuk semua. Iya. Ya bisa. Mulai dari Chelsea. MU dulu lah. Terus Chelsea, Tottenham. Spurs juga, Spurs nggak ikut Big Four. bapuk. Six. Makanya tim kayak Aston Villa bisa naik. Ya musim kemarin Newcastle, kayak Newcastle. awal-awal kan Newcastle. Oh, iya. Ya musim kemarin kayak Newcastle gitulah. Kan pada babuk semua, meskipun MU nomor 2 kan yang lain juga babuk kan. Itu dia. Liverpool malah main di Europa League kan kemarin gara-gara itu. Nah ini gantian, yang babuk gantian MU. Chelsea udah babuk terus dari kemarin kan, 2 musim. Sama Spurs juga. Jadi saya rasa memang dari game week 30 itu hanya 3 tim yang berpacu di papan atas. Oke. Ya kan? City, Arsenal sama Liverpool. Gantian mereka. Liverpool di atas, terus disalip sama Arsenal. Dan City itu santai-santai dia. Sebebas. Hanya cukup di game week 37 mulai ngegas. dia naik keluar sampai ke 38. Jadi dia untuk jadi juara itu hanya cukup 2 pekan untuk ada di peringkat 1. Kan cepet dibalas. Bilangnya gini Mas Ar. City itu udah sekono dhisik. Iya. Enggak kotak kiri. Ya. Ngepur lah. Kok kejadian temen? Terima kasih sudah jagain piala kami. Wah, anjir, Arsenal sombong. itu pohnya seperti itu. Yang lagi viral kemarin. Terus ini lagi yang viral gitu.
Kan itu kan sempat ada gladiresik juga itu di Arsenal. Betul, saya Terus- fotonya. Terus ada gate-nya kan. Nah, Lah kan gimana? emang harus bikin aja. Iya Oh, makanya, personal. makanya, iya. Kan Tahu, pada dulu tahu. itu ngapain juga bikin kayak gitu, gitu. Masa Disi ada kerso. apa? Iya. Itu kan memang SOP-nya dari Premier League, FA ya. kan. Ketika sampai di apa Match namanya terakhir. pekan terakhir ada beberapa tim yang berpeluang untuk juara. Semua tim itu akan dibuatkan perayaan. Sampai Iya, bilang, persiapan. Iya. Iya. Pakai di gudang gitu ya. Dibuatkan perayaan. Ya, persiapan yang intinya. persiapan. Tapi nggak begitu sakit lah karena Arsenal lah. Lebih sakit kan MU. Zaman dulu. Iya kalau saya melihat supporter Arsenal sih sebenarnya Sudah biasa. nggak sakit-sakit amat. Iya. Ada satu penonton yang malah lewat ke Stamford Bridge itu langsung dibully Kabupaten. semua fans Chelsea kan, karena ada satu orang fan Arsenal pakai baju Arsenal melewati Stamford Bridge dan arah rumahnya itu. Terus ya dibully lah sama fans Chelsea. Harusnya. Itu stadion. Nah, kalau saya jadi fans Chelsea ya malu lah. Ya malu lah, karena di, masih bawahnya. nah, dipantatin kok saya Kan maaf itu Chelsea kira saya orang Cas. Iya, iya. Orang, Iya. pasti kan kalah masa. Iya, betul. Biasalah itu. Tahu nggak itu, Bang? Gol masuk dan gol kemasukannya MU itu sangar. Maju mapan. Udah apa sih? Gol masukannya 57. 57, kemasukannya 58. Maju mapan. Tahun depan ini kayaknya data-data nih, maju mapan. Tahun depan kayaknya akan tsunami trofi MU. Sudah diterus. 5758 berarti itu dong Sudaryono. Malah kayak sate dari Kan itu kan di beliau kan Iya, ada iya. 5758 maju mapan. Kenapa gubernur? Apa Cagup ya, Bang? Cagup ya. Tapi nggak itu, kita nggak bahas itu, kita nggak ada urusan sama itu. Ini golnya juga lucu gitu. Dia tuh -1, kita ke MU aja lah. Kita lebih suruh bahas MU. Kita harus menertawakan kesedihan, Bang. Kita tahu lah seperti apa fansnya MU gitu. Sekian lama mendapatkan juara Premier League dan akhirnya kasih harapan-harapan kosong gitu. Dari awal-awal kayak kita we trust Ten Hag, nanti tiba-tiba brak tiba-tiba 88 MU. Gimana? Ya sebenarnya sih nggak murni kesalahan Ten Hag semua lah. Gitu. Karena memang sulit di posisi Ten Hag kalau saya bilang. Jadi dengan skuad yang seperti itu, kemudian banyak pemain yang cedera. Ini tim medisnya kayak nggak tahu deh kenapa. Tuh, tapi kalau bilang ada cedera ya, itu lebih banyak Chelsea ya. Chelsea itu pemainnya nggak cetos semua, Mas Uli. Itu sampai Gini loh. 65 dan Iya tahu total saya. cedera. Tapi pemain Chelsea kan banyak memang, gitu loh. Sedangkan pemain Rata. MU yang cedera ini pemain-pemain utama. Nah, itu maksudnya. Gitu loh. Sehingga akhirnya kan kayak siapa itu? Sing backnya itu siapa namanya? James. Back. Kemuang bola. Nah, Kambuala dimainkan kan. Kemudian Garnacho yang harusnya itu seorang pemain pengganti. Jadi pemain inti, kemudian Diallo sama Diallo di akhir-akhir ini juga main terus. Maino juga yang masih muda itu dipaksa untuk menjadi pemain inti karena lumayan lah bagus. banyak yang cedera juga gitu loh. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih karena untuk apa namanya untuk pemain muda ini kan sebagai ajang mereka menunjukkan kapasitas ya. Betul. Tapi ya itu tadi ketika seperti itu ya kedalaman skuadnya MU memang nggak mumpuni gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya Ten Hag yang memainkan formasi itu terus dan pemainnya itu karena seperti kita ngomong lah di back kiri ya kan dua-duanya nggak ada. Betul, kosong Ya belum. kan? Akhirnya yang dimainkan si siapa Dalot sama si Wan-Bissaka kan gitu. Padahal mereka aslinya kan di bek kanan. Betul, nggak bisa kayak Bahkan ketika Wan-Bissaka dulu cedera, yang dimainkan di kiri kan Lindelof dulu pernah. Betul, pernah Lindelof itu. Terus Amrabat juga pernah dimainkan. Itulah kenapa MU sampai terpuruk seperti itu tuh ya memang mungkin pembelian yang saya rasa nggak efektif di awal musim kayak ketika kita beli Mount, kemudian Anthony, Gasing. Tapi kalau saya ngomong ke pembelian Hojlund itu lumayan loh, Cak. Hojlund ya, kalau itu saya tidak bisa mendebat dan memang Hojlund itu yang
Karena paling oke. kalau kita ngomong Højlund di statistik ya, Højlund itu di all competition dia ciptakan 17 gol. Betul. 16 Selama dia disuplai kan aman kan, Bang? di Liga 10, di Champion 5 dan di FA 1 dia. Di Champion dia yang top skornya MU. Iya, top skor dia. Jadi kan kalau kita ngomong wah gagal kita beli Højlund. Enggak, kalau sini enggak gagal sih. Højlund itu masih muda. Dengan pemain yang baru pertama kali berlaga di Liga Inggris, dia bisa ciptakan 10 gol. Dengan pemain yang kanan kirinya itu sayapnya nggak pernah ngasih apa namanya Umpan. suplai ke dia, itu Sempat cukup cedera lumayan. juga Sempat kan? cedera juga. Bahkan yang gol terakhir dia kemarin itu kan lewat aksi dia individu Betul. dari tengah itu dia ngiring bola kemudian ke kanan, ada lewat 3 orang ada peluang ditembak gol. Dia itu cuma kurangnya emang mantulin aja ya, Bang. Jadi sebenarnya suplai dari kiri kanan dari tengahnya itu kurang. Kalau dia jadi pemantul udah cukup lumayan. Cara dia bawa bola itu sudah cukup bagus. Dalam arti body ball-nya, cara dia melindungi bola sehingga nggak direbut pemain lawan itu juga cukup lumayan sehingga dia bisa ngasih umpan-umpan kunci kayak gitu. Ya memang masih perlu jam terbang lagi. Sudah lumayan bagus lah, Bang, kalau Iya. itu. Tapi untuk Amrabat itu di akhir-akhir ini iya, oke. kelihatan dia. Betul. Iya kan? Saya nggak ngerti. Kenapa ya kalau udah di akhir seperti ini gitu? Sampai Casemiro akhirnya ngumpan yang cukup cantik sekali dari belakang gitu. Jadi pas jadi back ya Casemiro ya kemarin. Gila. Pasangan sama si Martinez. Ini fisioterapisnya apakah yang jadi masalah ya, Bang? Mungkin. Ya nggak ngerti juga sih, Cak. Apa mungkin pas latihan yang agak keras dari Ten Hag mungkin? Enggak. Saya rasa enggak. Ya mungkin apa ya? Ya pas nggak bejo aja kita. Duh, Kita kalau ngomongin itu. Iya kan, karena cedera itu kan banyak faktor sebenarnya. benar. Cuma gini loh, ada banyak teman-teman Indomain gitu ceritanya tuh. Dulu waktu belum di MU itu jarang cedera. Kenapa tiba-tiba? Apa karena Liga Inggris yang tekan keras? Gitu? Iya juga. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Dia mungkin kaget gitu. Tapi kalau kita ngomong kayak Luke Shaw memang dia kan sering cedera. Bener, kaca sih dia. Dari awal kan, dari dulu kan. Apalagi setelah patah kaki itu. Malaysia mungkin dia masih pemain muda. Betul. Dia nggak semusim nggak main loh itu Malaysia. Bener. Gak ada kabarnya. Martinez itu cedera mulai dari musim kemarin. Itu emang karena parah banget sih. Parah itu benturannya, kan. Mungkin kambuh-kambuh lagi belum sembuh bener. Iya kan? Varane. Orang kan udah kayak gitu sih fisiknya. Ya udah uzur ya. Siapa? Maguire aja cedera loh. Iya itu yang tapi makanya kan ya kita nggak tahu sih fisioterapi atau medisnya MU itu ganti apa gimana saya nggak tahu kan, kita belum tahu dan dibikin nggak ada soalnya. Apa diganti dari musim kemarin yang Maguire nggak pernah cedera? Kalau mungkin yang awal-awalnya cederanya kan kepala, normal lah benturan. Ini sampai kaki loh. Iya makanya itu. Kan jarang-jarang kan sih Maguire, nggak pernah malah setahu kita gitu kan. Bruno kemarin sempat cedera. Sempat. Sebentar tapi dia. Terus Garnacho juga sempat sebentar. Nggak yang lama-lama amat. Rashford cedera. Iya kan? Ini hampir semua lini. Iya. Kenapa Onana nggak cedera, Bang? Bagus berarti dia. Fisiknya bagus ya. Dia doang yang jadi cedera. Bang nggak pernah cedera di Onana tuh. Onana itu main terus, kecuali Iya. sekali tok itu waktu di apa itu Carling atau apa itu yang yang main si Bayindir itu. Alta ya? Itu aja kan? Iya. Itu pun nggak cedera kan? Emang rotasi tok kan? Iya rotasi. Enggak bukan rotasi. Dia main di ini Afrika. Oh iya, ding. Itu iya. Dan akhirnya MU masuk ke final dengan skuad seperti ini, Bang. Melawan City tanggal berapa, Bung? Besok hari Sabtu. Satu besok ya? 26. 25. 25, Bang. 25 benar. Jam 10 malam. 9 sampai 10. Jam 9 malam. Kick off jam 10, kita open gate jam 9. Kalau dari nobar ya kita nggak tahu. Kira-kira gimana, Bang, untuk final FA ini? Dengan skuad seperti ini? Ya kita berdoa saja kalau itu. Oke. Pasrah ya. Iya, karena kalau kita ngomong Manchester City lawan MU, kita di musim ini ketemu sama City itu berapa kali? 2 kali kan?
2 kali final FA ini dong, 3 kali. Ketemu sama City itu berapa kali MU? Musim ini kan 2 kali ya, Man? 2 kali, maksudnya menang Oh, di gimana? kompetisi lain. Kita menang sekali kan? Sebentar. MU itu di musim ini kita ketemu 2 kali, Cak. Di 2023 di putaran pertama kita kalah 3-0. MU. Dan di putaran kedua kalah lagi 3-1. Berarti di musim ini 2 kali kita kalah. MU sama City kalah. Oh, berarti City kelasnya sama Crystal Palace, Bang. Karena kita nggak pernah menang lawan Crystal Palace musim ini. Dan kalau kita kembali ke musim kemarin, kita di FA kalah 2-1. Final itu ya? Final. Wembley. Jadi di 3 pertandingan terakhir lawan City nggak pernah menang. Terakhir menang itu cuma 2-1 itu ya? Terakhir menang itu di musim kemarin. Menang ya di Liga 2-1. Benar. Itu. Tapi di pertemuan pertama di putaran pertama yang kalah 6-3. Ya betul, 6-3 itu. Kita nobar di warung. Gimana? Akankah sudahlah sejalan juara ya syukur nggak ya setelah apa gitu? Ya gitu sih akhirnya kita nggak apa namanya muluk-muluk, nggak terus wah ini menang ini. Ya kita pengennya menang, cuma kita realistis gitu loh. Seumpama kok menang ya alhamdulillah. Kalau enggak ya memang seperti ini kemampuannya. Kualitasnya kita memang kalau ngomong kualitas dengan Manchester City memang jauh. Apalagi dengan pemain yang banyak cedera kayak gitu kan otomatis besok itu kita belum komplit, Cak. Sangat tidak komplit. Bek kiri itu belum ada kan, Luxo belum sembuh. Kemudian Martinez oke lah. Nanti siapa dia pasangannya? Apakah dengan Varane atau sama Casemiro lagi? Gitu loh. Karena ketika kemarin Casemiro ditaruh di back, kemudian Amrabat di tengah. Itu peran Amrabat cukup lumayan dia menggantikan perannya Casemiro gitu loh. Jadi mungkin ya Amrabat itu sebenarnya posisinya memang benar-benar DM dia. DM yang deep ya? Yang deep dia. Enggak bukan yang DM box to box kayak si Maino kan. Kalau Maino kan masih mundur. DM tapi masih nyerang juga. Karena kalau kita ngomong Amrabat di Maroko pun perannya seperti itu. Dia memang seorang gelandang bertahan, tapi memang dia lebih fokus ke menjaga pertahanan gitu loh. Jadi lebih kayak kalau ketika kita kemarin lawan Brighton itu juga sebenarnya Brighton banyak peluang loh. Iya. Nah, itu juga partai terakhir Serbi sama Brighton ya, Bang? Derby. Di Serbi ya pindah ya? Nggak pindah, tapi nggak tahu kemana. Jadi kalau ngomong ke final Piala FA besok itu, ya harapan kita tetap MU bisa juara lah, kan paling enggak mengobati di liga yang sangat-sangat terpuruk di peringkat 8. Paling enggak kan kalau kita dapat trofi itu kita bisa ngejek yang lain. Ini nih. Kalau tujuan Anda sudah tidak bagus ini bahaya, Bang. Tidak diamini makanya. Jangan. Itu jangan seperti itu. Tapi kan memang bahasa MU kayak gitu, Cak. Kita kalau menang memang harus sombong. Karena juga kita siap di EC ya. Kita siap di EC. Kita di EC itu nggak pernah marah, cuma gerdel aja. Karena piye kondisinya seperti itu gitu. Hal Apalagi yang mau kita banggakan kan? Nanti kalau kita nggak juara itu kan kita bosan bahas sejarah ya, Bang. Iya, maksudnya kita ngomong sejarah terus. Pasti kalau dipanggil MU menang, yo pasti menang Nek menang. Nek kalah biasa, ya kan? Sombong juga kan? Ayo, kalah pun sombong, itulah fans MU. Saya itu sering kayak gitu itu. Jadi gini, kalau MU kalah, itu ketika orang ketemu saya, itu mesti langsung ngomong. Iya, pasti itu siapapun itu pasti gitu. Tapi kalau MU menang, itu nggak ada yang ngomong. MU menang ya nggak ada. Tapi kalau kalah itu mesti langsung rame. Begitu ketemu gitu basa-basi terus ngomong MU kalah ya. Bahan nih gitu dia. Kurang ajar. Tapi ya itulah fans lain emang ya. Tapi nggak apa. Kita mau ngecek dan siap diecek nggak masalah. Gitu lah. Kita tahu kondisinya seperti ini gitu. Oke, kita sudah ada 2 pemain yang akan cabut, Martial dan juga Varane.
kira-kira ada yang akan Anda depak kalau Anda menjadi manajer? Casemiro kan mau pergi dia katanya. Tapi saya pengen dia bertahan sih Bang, untuk jadi mentor lah. Ya nggak Saya apa sih. pengennya. Pak Casemiro saya rasa masih lumayan. Anthony sih lah dibuang aja nggak apa-apa. Terus Rashford kalau mau dibeli mahal, silahkan. Jadi nanti MU tinggal nyari pemain lagi kan gitu. Termasuk Bruno pun kalau mau pergi nggak apa-apa, saya bilang. Padahal menurut survei Bruno yang menggendong MU gitu musim ini. Lah itulah yang di apa namanya, yang menjadi sebuah titik lemah itu kan kayak gitu. Jadi harusnya itu jangan kayak ada yang menggendong gitu loh. Apa sih? Siapa? Bruno. Katanya mau pindah. Kalau Nasr 1,8 Nggak kalau saya apa-apa, lepas. lepas aja. Buat beli pemain lumayan itu. Gak apa? Ya moga-moga nggak dapat main flop sih. Sekarang Bruno juga lumayan. Bagi kita lumayan lah gitu loh. Ya sih lumayan dia. Kalau nggak ada juga kayaknya timpang aja gitu. Tapi pas kemarin lawan terakhir Brighton pas Bruno ditarik juga malah hidup ya permainan ya. Iya. Iya kan? Iya. Kan saya ngomong makanya. Sekali-kali main tanpa Bruno gitu loh, kan gitu. Ternyata kan juga enak gitu. Maksudnya gini, jangan-jangan selama ini faktornya X-nya. Bruno. Waduh. Saya pernah berpikir seperti itu. Apa kita ketergantungan sama dia? Tapi juga Brighton juga jelek yang akhir-akhir ini. Tapi kemarin itu sempat lumayan loh nyerangnya maksudnya waktu Iya. MU. Tapi ya itulah, Peluang lah. kalau cuma main itu pemain ya hasilnya ya seperti ini gitu. Kita pengen kolektif ya Bang. Kolektif, Kalau bisa kolektif. bener. Gitu. Kolektif. Jadi ada pemain-pemain yang benar-benar dalam arti gini lah. Kalau kita ngomong itu ya kalau di City itu ada kayak De Bruyne gitu kan, ada kayak Rodri. Kemudian kalau di Arsenal kayak Odegaard, sekarang si Declan Rice, ya gitu loh. Jadi Mereka ada persiapan. ada keseimbangan, gitu loh. Partai nggak ada dia Lindra, Iya. sudah enak gitu. Maksudnya sekarang ini kan di era sepak bola modern, lini tengah itu penting. Sangat, sebenarnya. sangat. Penting. Lini tengah yang depan sama lini tengah yang belakang, saya ngomongnya, ya kan. Kalau lini tengah yang belakang itu berarti DM dia. Ya. Kemudian lini tengah depan itu kan berarti kan dia attacking midfielder lah. Bukan seorang playmaker. Iya, Sekarang udah nggak musim kalau kita ngomong ke sepak bola modern. Itu yang mungkin nggak dipunyai MU. Mungkin nyatanya Mon kan dijadiin AMF ya, tapi Iya. kayaknya Jadi cedera. banyak cedera gitu loh Iya. dia. Akhirnya kan dia nggak punya peluang untuk menunjukkan gitu loh. Tapi juga kalau saya melihat kemampuannya Mount, mungkin dia itu lebih ke seorang second striker. Oke. Dan Gitu. set piece-nya juga bagus tuh Bang sebenarnya dia. Iya. Bukan seorang AMF yang mobile gitu, Cak. Yang memang dia bergerak ke seluruh sisi lapangan, nyari kanan, tempat ya. kiri, dia Ambil bola. bisa 1, 2, 3 dengan sayap di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan DM ini yang sekelas Declan Rice atau Rodri gitu loh, dalam arti dia bisa mengcover lini pertahanan ketika ada serangan dari tim lawan, itu dia jadi filter pertama. Oke. Gitu. Olise katanya akan ke MU, setuju? Olise itu apa posisinya? Palace. Sebagai apa dia? Olise yang Itu yang rambutnya Yang kayak itu ya? pemain Tarkam itu, bulu Saya tangkis. setuju itu kemarin juga viral karena nggak dipanggil timnas Perancis. Ya emang Olise nggak dipanggil timnas Perancis. Sempat dibahas sama Bangsat juga kemarin. Saya lihat kemarin Crystal Palace ketika menang 5-0 lawan bagus dia kok. lawan MU nggak pernah menang lawan dia. Kenceng. Kenceng dia emang. Kita selama ini belum pernah ngambil pemain dari Palace ya? Apa sudah pernah? Belum pernah kayaknya. Pernah. Siapa Apa? tuh? Wan V? Dari mana sih Wan V? Wan V siapa? Oh pernah. Si itu kan dulu dari Palace tuh. Terus dibalikin lagi itu. Siapa tuh? Zaha. Oh, Pernah. MU Palace. Palace ke MU MU, ke dibalikin Palace. lagi ke Palace. Terus Oh, sekarang di iya. Liga apa? Di Liga Arab kan dia? Oh, iya kalau nggak salah ya. Ya. Ngawur. Dia judukannya. Oh Galatasaray ya. Ah, iya, iya, Benar-benar iya. Galatasaray. Kalau di Penonton Liga Arab. campaign ya. Benar-benar. Lawan MU itu kan. Olis yang baru kencang akan ke MU. Kan dia tipikal pemain sayap juga Bang. Ya dia lebih, iya. Kalau Iya saya kan? bilang
Tapi bukan seorang sayap yang benar-benar sayap ya. Iya. Jadi dia memang benar-benar ketika nyerang itu lebih dominan ke sayap. Tapi posisi aslinya dia di tengah sebenarnya. Seorang gelandang serang. Saya setuju saja karena kalau mengambil pemain dari klub Liga Inggris sendiri itu saya lebih senang karena sudah tahu kulturnya, iya. apanya, jadi nggak perlu adaptasi dan sebagainya gitu loh. Terus adaptasinya lebih mudah. Betul. Dia udah tahu lawannya. Lawan siapa gitu sudah. Saya ketika lawan ini tuh harus seperti apa kan udah tahu dia. Ketika ngambil dari luar kan dia perlu adaptasi lagi, perlu dikasih tahu. 3 tim degradasi yang kemarin Iya, naik sudah sama dan seperti perkiraan kita. bareng-bareng. Naik bareng-bareng, turun Naik bareng-bareng. turun bareng-bareng. Dan 2 tim sudah dipastikan akan naik ke promosi ke Premier League. Timnya Ipswich sama Thunderbird, ini kan sama Leicester. betul sudah naik. Yang satu lagi itu siapa? Masih playoff bukan? Southampton ya? Playoff. Belum selesai kan? Belum selesai kamu. Belum selesai. Belum selesai Iya. loh. Belum. Masa belum? Leeds juga kan? Leeds sama saya. Kali sama Southampton. Masih playoff kan? Kemarin kan Leeds mengalahkan Norwich. Belum selesai ya itu ya? Berarti timnya bagus terus. Leicester. Leicester kan? Leicester. Iya, Iya, dia juara dia. juara. Oh iya dia. Masih ada Vardy. Ipswich kan nomor 2. Betul. Itu udah pastikan lolos dan tinggal 1 lagi. Kira menit iku? 30. Terus setengah jam. Oke. Belum tahu kita akan seperti apa MU. Harapannya ke depan sih kalau memang tidak bisa membeli pemain yang aneh-aneh, akademi dimainkan lah karena kemarin U18-nya ya bener ya? Juara ya? Sama wanita. Sama perempuan. FA tapi. FA. Kalau liganya menang Chelsea. Kalau Berturut-turut. yang 18 itu juara liga itu. Nah, sama itu juga FA. Pak. Katanya triple kok. Sama FA. Satu lagi apa? Charlie, enggak ada ya? Nggak ada. Oh, 2 berarti. Ya udahlah. Ambil yang main-main itu kalau nggak beli, kalau emang budgetnya mau disimpan dulu mungkin untuk musim yang lalu, coba lah main-main Ya ini. karena itu kan disebut juara dulu dia. Main-main akademi diambil semua, kita nggak akan batek hasilnya seperti apa ya bang. Zona campaign aja lah. Kalau memang tidak beli pemain yang aneh-aneh gitu loh Iya, misalnya. tapi kan harapan dari CEO yang baru kan tetap pasti tinggi. Oh, Ratcliffe. Ya, Cliff lah, pasti kan dia juga pengen berprestasi lah. Ya kita harapannya seperti itu. Oke lah, boleh. Kita ke Liga Italia sedikit bang. Inter berhasil menjadi juara dengan raihan beda poinnya 19 poin. Udah lama dia jadi juara itu. Kemarin sempat viral juga katanya ketika anaknya Lilian Thuram jumping yang fansnya nyanyi yang nggak jam itu fansnya Juventus, bapaknya nampol si anaknya kurang ajar si Marcel Thuram. Itu Lilian Thuram kan fans Juventus kan. Iya. Itu agak singgung ketawa-ketawa. Terus ini ada kabar lagi katanya pemiliknya Inter itu nggak bisa bayar utang. Si Zhang itu ya, Cina itu ya. Dan otomatis kayaknya mau dilepas gitu. Inter. Mungkin mau dibeli lagi sama Erick Thohir. Bisa jadi. Kan timnya dia juga naik Liga Championship. Liga Kan dia dari League 2, League 1 kan, Liga 1 nya Inggris. Kan divisi 3 lah. Betul. Naik ke divisi 2 ke Championship. Oxford ya. Oxford Bener ya? United. Nah. Kita nggak tahu. Dia lolos lewat playoff itu. Lumayan juga nih. Timnya punyanya tetangga kita, Apa? Como, Oh iya. juga lolos. Serie A itu. Serie A. Liga Inggris juga mau masuk ini. Tadi malam menang di leg pertama. Venezia. Iya. Oh, dia tuh anu ya. Playoff deh. Playoff. Maksudnya udah final playoffnya. Udah. Itu nanti tinggal tanding bang di kandang udah lolos Liga. Lawannya siapa Parma? Liga Serie A. Oh, Parma udah juara ya, sorry. Palermo ya. iya. Lawan Palermo. Venezia tadi malam dan main. Saya lihat dulu. Yang sudah pasti lolos adalah Irkes main 90 menit kena kartu kuning. Parma sama Como. Parma juara, Como nomor 2, Venezia dan Palermo playoff. Jalur. Dan imbang aja ya berarti lolos ya. Leg kedua nanti. Oke. Terus kita ke di Alih nggak apa ya? Sebentar. Nah. Venezia itu kemarin Tadi malam. oh ini kan baru semifinal ya dia. Iya kan? Oh yang satu masih ada itu dan apa? Karena dia juara 3 itu kan dia langsung semifinal. Oh langsung kayak
apa T-nya langsung naik gitu ya? Nggak usah itu lagi ya? Enggak, kan ada mulai dari perempat final kan, betul, empat tim betul. itu, terus 2 tim udah nunggu di semifinal. Oh, si Venezia termasuknya itu. Venezia sama yang nomor 4 siapa sih kemarin? Palermo bukan Lin? Cremonese. Oh, Cremonese. Jadi Palermo itu mungkin dia habis menang lawan Sampdoria, kalau nggak salah. Oh iya. Iya kan? Jersey-nya Venezia sempat kita bahas tuh, bagus. Ternyata ada pemain timnas yang di situ. Iya, ternyata. Kita nggak tahu. Terus- Tahun lalu ya, kita nggak tahu loh. Waktu itu ada jersey itu, kita sempat bahas jersey-nya. Bahasnya tuh. Terus Cremonese jersey-nya. lawannya Kan Venezia kan terkenal dengan jersey-nya, bukan dengan Betul. timnya. Kita dulu sempat bahas itu, Karena Mas dia Kulin. bagus-bagus terus. Kita sempat bahas Oh itu. ini Catanzaro lawan Cremonese. Kemungkinan diputuskan Venezia. Benar. Besok dia baru main. Tapi Liga. tadi Venezia udah menang di Iya, leg leg pertama pertama. di kandangnya Palermo malah. Nah, Iya. itu dia. Tinggal imbang aja. Akan naik lagi ke final ya berarti ya. Final lawan Catanzaro atau Cremonese nanti. Real Madrid berhasil menjadi juara Liga Spanyol dengan meyakinkan sekali. Walaupun dulu sempat terpacu cedera. Arda Güler juga main bagus tuh bang. Mainnya Turki. Iya, 6 shot on target, 6 Siapa? gol. Arda Güler. Oh ada Gulen ya tahu. Si Masih Kipli. muda juga. Sekarang viralnya. Si Kipli. Karena rupanya Kipli itu. Tapi Oke. mainnya bagus, simpel. Iya bagus. Sering dibandingkan sama Jamal katanya. Jamal siapa? Oh, Oh Jamalnya Barca. anu Enggak, Barca. sama Fermin Lopez itu betul. Ya tapi nggak tahu. Ini fansnya Barca yang ngomong gitu kan. Masih bukan Jamal gitu ya udahlah. PSG berhasil menjadi juara dan adalah pertandingan terakhir Mbappe di PSG kan katanya akan pindah karena kemarin fansnya sudah Sudah perpisahan kok. perpisahan dan kita Dia nggak kan tahu belum mau memang kemana. bener pindah ke ini Madrid. Ya. Madrid. 80%. Sudah. Madrid sudah. ya? Nah. Keren. Waduh ini keren. Ya, nanti Barca ambil siapa kira-kira untuk meneladani Madrid dan di Liga Jerman. Leverkusen. Kita nggak bahas Leverkusen. Neverlusen. Stuttgart bang. Akhirnya kembali ke habitatnya. Kan dulu sempat di bawah. Kan degradasi dia. Sempat degradasi. Betul. Iya. Tiba-tiba di nomor 2. Stuttgart ya. Ya, Stuttgart. Jangan Penontonnya. dulu ada kipernya Timo Hildebrand tuh bang. Waktu Timo. zaman. Kata tabloid bola itu kan sering. Podolski. Belanda PSV ya. Dan sempat dengar kabar katanya pemain-pemain timnas Indonesia yang main di Eropa akan segera diselesaikan kontraknya. Apakah itu akan terjadi gara-gara main di timnas Indonesia? Kayak Tom Haya kan diselesaikan kontraknya ya berarti bang di Herenveen. Dan memang sudah selesai. Sudah selesai dia ya. Mau pindah Parma dia. Ke Swansea. Parma. Mau pindah Parma dia. Bagus lah kalau gitu. Kalau- Apa Seri A kok? Iya. Iya. Kalau si Nathan kan pindah Swansea ini. Pindah. Balik ya. balik. Lagi. Dan jadi tim masuk tim ini ya, tim inti. Inti ya. Chelsea di Championship ya. Championship Nggak masalah. nomor 14 kemarin. El kan katanya akan diperbutkan 3 tim. Tapi masih nggak di Premier League sih, cuma Championship, Di Liga 2 kan. Nggak apa-apa yang Nggak apa-apa, yang penting masih di sana gitu loh. Masih main. Masih main, jam terbangnya gitu. Oke, kita sudah bahas yang kita pengen bahas aja. Harapan-harapan untuk MU juga sudah kita harapkan yang tadi sudah kita omongkan. Pokoknya FA mainnya nothing tulus aja ya bang. Nothing tulus. Menang alhamdulillah, kalah Ya. innalillahi. Gitu. Karena jelas kita akan terbuli. Ya, kita akan siap-siap menerima itu. Gitu. Tapi emang bener, kalau runner up tetap Eropa. Semoga. Kita belum tahu ya berarti ya. Saya ini nggak urusan lah. Mau main di Eropa ya alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa biar bisa fokus di Premier League kan gitu. Oke. 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 Oh ya Liverpool. Ketika klub akan datang pelatih baru bang. Slot. Iya. Arne Slot. Iya. Iya kan? 88. Nggak ada akun itu. Arne Slot. Nanti terus mainnya Rukat. kurukat semua. Akankah Liverpool musim depan jumawa lagi? Tidak. Tidak. Karena salah pindah. Sudah pindah karena dan dengan pelatih baru Arne Slot semoga semakin gacor slotnya. Oke, jadi nggak pamit. Bangsa juga pamit. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe akunnya di depan Polobar, langsung di subscribe segera, bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan di follow akun media sosial kita di @panpolobar, Instagram juga di TikTok. Oke, salam fans Layar kaca. Bye bye. Ingat Liverpool, selamat datang mediocre.